Berhenti merasa bangga dengan smartphone di tanganmu sekarang, seolah-olah itu adalah puncak kecerdasan mutlak spesies kita. Secara nalar sejarah yang kita pelajari di sekolah, kemajuan teknologi itu grafiknya naik perlahan, dari batu, perunggu, besi, mesin uap, sampai akhirnya internet. Kita punya keyakinan kalau orang zaman dulu itu cuma bisa bikin gerabah atau berantem pakai pedang. Tapi, titik nalar harus kasih tahu kamu satu hal, di gudang-gudang museum dunia, ada objek-objek yang secara teknis nggak boleh ada. Benda-benda ini disebut OOPT, Out of Place Artifacts. Mereka adalah artifak yang ditemukan di lapisan tanah atau era sejarah yang nggak sinkron dengan level teknologi saat itu. Ini kayak kamu lagi nemuin iPhone di dalam makam Firaun, atau nemuin sepingan kaset PS2 di dalam fosil dinosaurus. Artifak-artifak ini adalah bug dalam narasi sejarah mainstream yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala sampai sekarang. Hari ini, kita akan membedah 9 artifak yang melompati zaman. Kita akan melihat bagaimana sistem logika masa lalu ternyata sudah menjalankan software masa depan secara diam-diam. Siapkan nalar detektifmu, mari kita bedah satu persatu. Mekanisme Antikythera, protokol komputer analog pertama. Kita mulai dari iPad versi tahun 150 sebelum Masehi, mekanisme Antikythera. Ditemukan di bangkai kapal karam di Yunani, benda ini adalah tumpukan roda gigi perunggu yang sangat kompleks. Selama puluhan tahun, orang cuma ngira ini jam biasa aja. Tapi setelah di X-ray, nalar kita meledak. Ini adalah komputer analog pertama di dunia. Fungsinya? Memprediksi posisi planet, gerhana matahari, bahkan siklus olimpiade dengan presisi luar biasa. Secara nalar teknik, roda gigi level ini harusnya baru ditemukan 1500 tahun kemudian di era Renaissance. POV kamu sekarang, kamu melihat sebuah benda karatan dari dasar laut yang ternyata punya kemampuan coding mekanik yang lebih canggih dari semua teknologi yang dimiliki kaisar-kaisar besar saat itu. Antikythera adalah bukti kalau sistem pengetahuan kita pernah mengalami riset massal yang bikin kita lupa cara bikin benda sekeren ini. Baterai Baghdad, protokol listrik sebelum PLN. Langkah kedua adalah baterai Baghdad. Ditemukan di Irak, artifak ini berupa guci tanah liat yang berisi silinder tembaga dan batang besi. Secara nalar elektrokimia, kalau kamu masukin air jeruk atau cuka ke dalamnya, guci ini bakal menghasilkan tegangan listrik sekitar 1,1 volt. Kenapa ini melompati zaman? Karena benda ini berasal dari tahun 250 sebelum Masehi. Alessandro Volta baru nemuin baterai tahun 1800-an. POV kamu sekarang, kamu bayangin orang zaman dulu pakai baterai ini buat apa? Ilmuwan menduga ini dipakai buat electroplating atau melapisi logam dengan emas. Bayangkan, 2000 tahun lalu mereka sudah paham cara memindahkan atom pakai listrik. Baterai Baghdad mendikti nalar kita kalau era listrik mungkin sudah dimulai jauh sebelum lampu pertama Thomas Edison menyala. Peta Piri Reis, protokol satelit tanpa satelit. Tahun 1513, seorang laksamana Turki bernama Piri Reis membuat sebuah peta dunia di atas kulit rusa. Yang bikin peta ini masuk kategori unthinkable realities adalah akurasinya pada garis pantai Amerika Selatan dan yang paling gila, pantai Antartika bagian utara, Queen Maud Land tanpa lapisan es. Nalarnya begini, Antartika secara resmi baru ditemukan tahun 1820, dan dia tertutup es selama jutaan tahun. Gimana Piri Reis tahu bentuk pantainya di bawah es dengan sangat detail? POV kamu sekarang, kamu melihat peta kuno yang lebih akurat dari Google Maps zaman dulu, dan kamu sadar kalau Piri Reis mungkin punya akses ke source code peta purba dari peradaban yang jauh lebih tua yang pernah memetakan bumi saat kutub belum beku. Peta ini adalah glitch geografis yang membingungkan sejarah kartografi. Pilar besi Delhi, protokol anti karat abadi. Di India, ada pilar besi setinggi 7 meter yang sudah berdiri tegak selama 1600 tahun. Anehnya, pilar ini tidak berkarat sama sekali. Secara nalar metalurgi modern, besi yang dibiarkan di udara lembab India harusnya sudah hancur jadi debu dalam beberapa dekade. Nalarnya adalah Mesa White Layer, lapisan pelindung yang terbentuk karena komposisi fosfor yang sangat tinggi dalam besinya. POV kamu sekarang, kamu megang tiang besi dari abad keempat yang kualitasnya melampaui pagar rumah kamu yang baru dipasang tahun lalu tapi sudah karatan. Pilar Delhi mendikte nalar kita bahwa pandai besi kuno di India punya resep rahasia hardware melegam yang bahkan industri baja modern pun masih iri melihatnya. Lensa Nimrud, protokol optik Assyria. Ditemukan di Istana Nimrud, Irak, ini adalah sepotong kristal batu berbentuk oval yang fungsinya sebagai lensa pembesar, berasal dari tahun 750 sebelum Masehi. Nalarnya optik magnifikasi. Banyak ilmuwan menduga lensa ini dipakai orang Assyria buat ngelihat bintang atau sebagai bagian dari teleskop kuno. POV kamu sekarang, kamu melihat sepotong batu yang bisa bikin tulisan kecil jadi besar. Dan kamu sadar kalau kakek moyang kita nggak cuma ngelihat langit pakai mata telanjang. Lensa Nimrud adalah firmware optik pertama yang membuktikan kalau manusia sudah mencoba menembus batas penglihatan biologisnya sejak ribuan tahun lalu.
Garis Nazca, protokol perspektif udara. Di gurun Peru, ada ribuan garis yang membentuk gambar binatang raksasa. Masalahnya, gambar ini cuma bisa dilihat bentuknya secara utuh kalau kamu terbang di ketinggian 500 meter. Orang Nazca membuatnya 2000 tahun lalu. Nalarnya adalah perspektif skala raksasa. Buat apa mereka bikin gambar yang mereka sendiri nggak bisa lihat dari tanah? Apakah buat dilihat oleh para dewa atau mereka punya cara buat terbang? Balon udara kuno. POV kamu sekarang, kamu berdiri di tengah garis-garis itu dan cuma ngelihat parit nggak jelas. Tapi begitu kamu naik pesawat, kamu ngelihat gambar monyet raksasa. Garis Nazca adalah bukti kalau peradaban masa lalu punya nalar visual yang skalanya jauh melampaui batas daratan mereka. Pesawat Quimbaya, protokol aerodinamika emas. Di Kolombia, ditemukan miniatur emas berbentuk hewan yang dibuat oleh budaya Quimbaya sekitar 1000 Masehi. Tapi kalau kamu perhatikan sayap dan ekornya, mereka nggak mirip burung atau serangga. Mereka lebih mirip pesawat tempur. Ilmuwan pernah bikin model skala besar dari desain emas ini dan memasang mesin dan hasilnya, benda itu bisa terbang dengan stabil karena punya prinsip aerodinamika yang benar. POV kamu sekarang, kamu melihat perhiasan emas berumur 1000 tahun dan sadar kalau bentuknya lebih mirip F-15 daripada burung kolibri. Apakah ini cuma kebetulan atau mereka pernah melihat sesuatu yang terbang di langit Kolombia saat itu? Bola Klerksdorp, protokol geometri jutaan tahun. Di Afrika Selatan, para penambang sering nemuin bola logam kecil atau pirofilit dengan garis-garis jajar di sekelilingnya. Yang bikin merinding adalah lapisan batuan tempat bola ini ditemukan berumur 3 miliar tahun. Nalarnya adalah anomali geologi atau praperadaban. Meskipun sains bilang ini proses alami, bentuknya yang sangat simetris dan garis-garisnya yang rapi bikin nalar kita bertanya-tanya, apakah ada pihak lain yang menjatuhkan kelereng logam ini saat bumi masih supurba? Bola Klerksdorp adalah bak waktu yang paling ekstrim. Hammer of London, protokol besi di dalam batu. Tahun 1936 di Texas, ada pasangan yang nemuin palu besi yang tertanam di dalam bongkahan batu kapur. Masalahnya, batu kapur itu berasal dari periode Kretasius atau sekitar 140 juta tahun lalu. Nalarnya adalah timeline error. Besi palu itu murni 96%, kualitas yang cuma bisa dicapai dengan teknologi peleburan modern. Tapi gimana dia bisa masuk ke dalam batu yang terbentuk jutaan tahun sebelum manusia ada? Palu London adalah artefak sovereign yang menantang seluruh buku teks sejarah kita. Jadi, apa benang merah dari 9 artefak melompati zaman ini? Secara nalar, sejarah teknologi manusia mungkin tidak bergerak lurus, melainkan dalam siklus. Kita sering terjebak dalam bias kalau kita adalah yang paling maju. Tapi artefak-artefak ini menunjukkan, mekanisme Antikythera dan baterai Baghdad membuktikan adanya puncak teknologi yang hilang. Peta Piri Reis dan garis Nazca menunjukkan perspektif global yang mendahului zamannya. Pilar Delhi dan Palu London menunjukkan penguasaan material yang melampaui zamannya. Artefak-artefak ini adalah Easter eggs yang ditinggalkan oleh sejarah untuk mengingatkan kita agar tidak sombong. Mungkin, peradaban manusia sudah berkali-kali mencapai titik puncak, lalu mengalami total collapse seperti yang kita bahas di segmen Powerplay, dan harus mulai lagi dari nol. Kita bukan sedang menemukan teknologi baru, kita mungkin cuma sedang mengingat kembali apa yang sudah kita kuasai ribuan tahun lalu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.